Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Azim, kelahiran Jember 18 Maret 2004, alamat Jalan Bagon 05 Kasihan Timur, prodi PGMI semester 1, Institut Agama Islam Al-Falah As-Sunniyah Kencong, Jember. Tujuan saya ikut Makesta yaitu ingin mengetahui apa arti Makesta dan lain-lainnya. Motivasi saya adalah ingin menambah pengalaman dan teman-teman. Alhamdulillah saya bisa mengikuti Makesta, yaitu arti dari Makesta tersebut adalah masa kesetiaan anggota, yang dimana Makesta kemarin yaitu yang diadakan di Desa Wiringin Agung pada tanggal 3 sampai 5 Desember 2021. Alhamdulillah saya selama di sana saya mendapatkan pengalaman dan banyak sekali pengalaman dan motivasi ilmu teman, dan serta yang paling utama yaitu adalah materi, yang dimana materinya yaitu 1 tentang keaswajaan, 2 kepemimpinan, 3 ke-NU-an, 4 IPNU dan IPPNU, dan yang kelima JBP dan KBP, yang keenam organisasi dan kepemimpinan, yang ketujuh gender. Nah, saya akan menjelaskan tentang yang pertama adalah keaswajaan. Aswaja merupakan singkatan dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Menurut Hadratus Syekh Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari dalam kitabnya Ziyadah At-Ta'liqat, Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah kelompok ahli tafsir, ahli hadis, dan ahli fikih. Merekalah yang mengikuti dan berpegang teguh dengan sunnah an-Nabi dan sunnah Khulafa ar-Rasyidin setelah Nabi. Mereka adalah kelompok yang selamat. Ulama mengatakan, sungguh kelompok tersebut sekarang ini terhimpun dalam madhab yang 4, yaitu madhab Hanafiyah, madhab Malikiyah, madhab Syafi'iyah, dan madhab Hambaliyah. Dalam akidah, istilah Ahlussunnah wal Jamaah dinisbatkan pada faham yang diusung oleh Abu Hasan al-Asy'ari dan Abu Mansur al-Maturidi, yang menentang paham Khawarij dan Jabariyah yang cenderung tekstual, serta faham Qadariyah dan Mu'tazilah yang cenderung liberal. Dalam fikih, istilah Ahlus Sunnah wal Jamaah dinisbatkan pada faham Sunni, yaitu paham yang merujuk pada fikih 4 madhab. 1. Madhab Hanafiyah, madhab Malikiyah, madhab Syafi'iyah, dan madhab Hambaliyah, yang berbeda dengan fikih Syafi'iyah, Qadariyah, dan Ja'fariyah. Sedangkan dalam bidang tasawuf, istilah Ahlus Sunnah wal Jamaah merujuk pada Imam Junaid al-Baghdadi dan Imam Ghazali At-Tawsi. Prinsip dan sikap Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam berakidah, berfikih, dan bertasawuf dianggap paling moderat.
Moderat artinya moderat, tawassut, berhati-hati. Ihtiyah, seimbang. Tawazun, ahlu sunnah wal jamaah juga melaksanakan atau menjalankan amar bil ma'ruf wa nahi al munkar, yang mana dilakukannya menggunakan fikih berdakwah dan menselaraskan dengan fikih hukum. Yang kedua yakni materi kepemimpinan oleh Ahmad Bahauddin. Kepemimpinan adalah suatu ilmu yang menyalurkan gagasan baik secara umum maupun secara individu untuk kemudian dilaksanakan secara bersama-sama untuk mencapai tujuan bersama. Dan juga kepemimpinan adalah proses mempengaruhi aktivitas individu maupun kelompok dan usaha mencapai tujuan organisasi di dalam organisasi tertentu. Dan ruang lingkup kepemimpinan itu ada dua. Satu, wewenang, hak untuk memberikan bantuan khusus pada orang lain untuk menyelesaikan tugasnya. Yang kedua, kekuasaan, kemampuan seseorang untuk memerintahkan orang lain melaksanakan suatu tugas tertentu. Dan kepemimpinan itu memiliki gaya. Gaya kepemimpinan itu banyak macamnya, yakni ada salah satu gaya kepemimpinan yang mana sangat menarik, yakni gaya kepemimpinan menurut versi Ki Hajar Dewantara. Ing ngarsa sung tulodho, di depan memberi contoh. Ing madho mangun karso, di tengah memberikan motivasi. Tuturi handayani, di belakang memberi dorongan atau support. Dan kesimpulannya, tidak ada gaya kepemimpinan yang jelek dan tidak ada kepemimpinan yang selalu tepat untuk semua situasi. Materi yang ketiga yakni tentang ke-NU-an. Apa itu NU? NU adalah kepanjangan dari Nahdlatul Ulama. NU adalah sebuah organisasi Islam terbesar di Indonesia. NU terdiri dari kata Nahdlah yang artinya kebangkitan dan kata ulama yang merupakan jamak dari kata tunggal alim yang artinya sendiri adalah orang yang mengetahui. Saat ini NU tidak hanya ada di Indonesia, melainkan mendunia. Tercatat ada cabang NU di 137 negara. Berdirinya NU dan para tokoh pendirinya itu yakni adalah Nahdlatul Ulama didirikan pada tanggal 31 Januari 1926 bertepatan dengan tanggal 16 Rajab 1344 Hijriah oleh Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari dan para tokoh pendiri NU lainnya. Awalnya pada hari dan tanggal tersebut diadakan pertemuan penting di Kertopaten. Tempatnya di dalam Kiai Haji Wahab Hasbullah, Surabaya, Jawa Timur. Pertemuan ini dihadiri oleh para kiai Nusantara. Di antaranya Hadratus Syekh Kiai Hasyim Asy'ari, Tebuireng, Jombang, Kiai Haji Bisri Samsuri,
Denanyar Jombang, Kiai Haji Asnawi Kudus, Kiai Haji Nawawi Pasuruan, Kiai Haji Ridwan Semarang, Kiai Haji Maksum Lasem Rembang, Kiai Haji Nahrawi Thohir Malang, Kiai Haji Ndoro Muntaha Bangkalan Madura, Kiai Haji Abdul Hamid Sendaya Gresik, Kiai Haji Halim Cirebon. Itulah nama para ulama yang hadir pada pertemuan penting yang dimana tempatnya adalah di Kabupaten tempat di dalam Kiai Haji Wahab Hasbullah Surabaya, Jawa Timur. Yang keempat yakni materi Ibnu oleh Rozikin. Ibnu singkatan dari Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama. Ibnu berdiri pada tanggal 24 Februari 1954 di Semarang dan didirikan oleh Kiai Haji Tolha Mansur. Lahirnya Ibnu dilatar belakangi oleh adanya wadah pengkaderan bagi generasi muda NU yang bersumber dari kalangan pesantren dan pendidikan umum. Fungsi Ibnu: 1. Sebagai wadah perjuangan NU dalam pendidikan dan kepelajaran. Yang kedua, sebagai wadah pengkaderan pelajar NU untuk siapkan kader-kader baru. Tujuan Ibnu agar terbentuknya pelajar NU yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, berilmu, berakhlak mulia. Yang kelima yakni materi IPPNU. IPPNU singkatan dari Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama. IPPNU berdiri pada tanggal 2 Maret 1955 di Malang dan didirikan oleh Nyai Haji Umroh Mahfudah, yang dimana beliau adalah istri dari Kiai Haji Tolha Mansur selaku pendiri Ibnu. IPPNU bersifat kepelajaran, kemasyarakatan, dan keagamaan yang bersifat nirlaba. Ada beberapa faktor yang melatar belakangi Ibnu, yaitu salah satunya 1. Faktor ideologis, 2. Faktor pedagogis, 3. Faktor sosiologis. Salah satu visi Ibnu adalah terbentuknya kesempurnaan pelajar putri di Indonesia. Yang keenam yakni materi CBP oleh Muhammad Fattah. CBP adalah Krop Lembaga Kesatuan Brigade Pasukan atau Barisan Pembangunan. Secara istilah adalah suatu lembaga semi otonom dari Ibnu yang bergerak dalam perkembangan kreativitas bidang kepanduan sosial kemanusiaan, pengabdian alam, dan lingkungan hidup. Materi yang ketujuh yakni adalah KPP, Krop Pelajar Putri, oleh Siti Rumania. Pengertiannya yakni lembaga semi otonom dari Ibnu yang dibentuk dalam satuan organisasi yang bergerak dalam pengembangan potensi dan kreativitasnya dalam bidang lingkungan alam, kesetiaan, dan sosial kemasyarakatan. Gender oleh Maskur Aska. Pengertian gender: perbedaan yang tampak antara laki-laki dan perempuan dilihat dari segi nilai dan tingkah laku. Konsep gender: perbedaan peran, status, tanggung jawab, fungsi laki-laki dan perempuan yang merupakan konstruksi
rekayasa. Ini materi yang ke-9, yakni tentang organisasi dan kepemimpinan. Organisasi dan kepemimpinan yakni suatu sistem kerjasama dan kelompok orang untuk mencapai tujuan bersama. Organisasi memiliki beberapa tujuan yang antara lain yaitu 1. Koordinasi pengaturan kerja anggota. Yang kedua, integrasi pembaharuan hingga menjadi suatu yang utuh. Yang ketiga, simplifikasi penyederhanaan. Yang keempat, mekanisasi cara kerja. Pengelolaan organisasi. Cara pengelolaan organisasi yaitu planning, perencanaan. Yang kedua, organizing, perorganisasian. Yang ketiga, actuating, penggerakan. Yang keempat, controlling, pengendalian. Ya, itulah 9 materi yang dapat saya simpulkan dan saya paparkan. Kurang lebihnya saya mohon maaf karena hanya itulah materi-materi yang hasil rangkuman saya waktu acara Makesta PKPT 2 Inaifas Kencong Jember. Semoga bisa bermanfaat. Apabila ada salah atau kekeliruan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Apabila ada sanggahan, mohon komentar di bawah ini. Jangan lupa like dan komen. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.